Renungan Harian, Suara Hati, topik, berserulah kepada Tuhan, ingatlah aku, ya Tuhan. Nas renungan kita hari ini, Hakim-Hakim 16 ayat 5, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Saudaraku, Simson terkenal orang yang kuat. Kisah Simson tidak berakhir dengan kemenangan karena kekuatannya, melainkan dengan anugerah Tuhan di tengah kelemahannya. Sejak awal, kekuatan yang Allah berikan telah menjadi identitas dan sumber kepercayaan dirinya. Karena itulah Simson akhirnya luluh atas rayuan Delila dan mengungkap rahasia kekuatannya. Padahal, secara logis, ia seharusnya menyadari bahwa Delila telah berulang kali hendak mencoba menangkap dia. Saudaraku, Simson terkenal orang yang kuat. Kisah Simson tidak berakhir dengan kemenangan karena kekuatannya, melainkan dengan anugerah Tuhan di tengah kelemahannya. Sejak awal, kekuatan yang Allah berikan telah menjadi identitas dan sumber kepercayaan dirinya. Karena itulah Simson akhirnya luluh atas rayuan Delila dan mengungkap rahasia kekuatannya. Padahal, secara logis, ia seharusnya menyadari bahwa Delila telah berulang kali hendak mencoba menangkap dia. Simson tidak menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Semua orang pasti memiliki titik kekuatan dan titik kelemahan. Demikian dengan Simson, ketika ia menceritakan letak kekuatannya, maka Delila mengetahui titik kelemahannya. Setelah diketahui Delila kelemahan Simson, maka dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya, bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Hakim-Hakim 16 ayat 19 dan 20. Setelah Simson tertangkap, akhirnya Simson menyadari akan kelemahannya, hilangnya penglihatan, kebebasan, dan kekuatannya, dan Simson mengakui ketidakberdayanya. Kemudian Simson berdoa dengan jujur dan menyadari bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya, dan berkata, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ayat 28. Yang perlu kita pelajari dari kisah Simson ini, adalah ia menyadari kekuatan fisik yang dimiliki sebelumnya sungguh luar biasa, tetapi tidak berarti. Dalam kerapuhannya, ia menyadari hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Tuhan tetap menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak berhenti pada kegagalan manusia. Simson di ambang kematiannya, Simson memiliki keyakinan kalau Tuhan tidak berubah. Pada titik terendah yang dialami Simson, lahir kerendahan hati yang mengakui siapa dirinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah merasa kuat dan sombong dalam hidup ini. Sekalipun kita mengalami kegagalan dan terjatuh, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita sampai di titik terendah, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita, siapa sumber kekuatan kita yang sebenarnya. Mari dan datanglah serta berserulah seperti Simson, ya Tuhan, ingatlah akan aku. Amin. Topik doa kita hari ini, memohon kepada Tuhan, agar terjadi pertobatan para begal dan perkelahian antar kelompok. Salam sejahtera saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.